Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alladzina rabbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samala arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wa salihin wa salihin wa sahabat ajmain wa tabi'in wa tabi'in sana walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal fatusan arwahi masyayikhina min masyariqil ardi ila magharibiha min yaminiha ila shimaliha usunal imam al-arba'a imam Hanafi imam Maliki imam Syafi'i imam Ahmad bin Hanbal wa syabdu qadir jalin qaddasallahu sarahu wa nudarun jinna wa sulim furhim anu tugasan fa nabi israrihim anwarihim ulumi manafahatihim fid dunya wal akhirah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal fatusan arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alaihim sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Bidayat mahfuz bin Ali zaman jamin mansur bin Asyad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tawassulan tabarkan bi qiraatil kitab wa sailul usulil samalil rasul lisya Yusuf bin Ismail an-Nabhani binatana yaqdi hajatina aqbal du'atana wasru sudurana wa sur muruna fi dunya wa ta'arifina asma barna binatil qabul tamikul sul alladzina rabbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam Muhammad. Nabi ta'ala wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafal intifa wal ifada wal istifada wal hasata min kitab biasina ridha rahmatal amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu al-faslus salis, fasal yang ketiga sekarang fi sifat sya'ri sallallahu alaihi wasallam wa syaibihi wa khudabihi. Jadi ini fasal menerangkan tentang ciri rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ubannya Nabi dan tata cara Nabi memakai cat rambut. Wa ma yata'alluq bidzalik tuh. Dan semua hal yang keterkaitan dengan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul sya'r hasanahu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mempunyai rambut yang rajul sya'r. Yaitu antara rambutnya keriting sama lurus atau ikal. Jadi enggak terlalu keriting banget kayak orang Habasyah. Kalau kita sekarang Habasyah itu Ethiopia. Enggak kayak orang Afrika, rambutnya keriwilnya enggak terlalu, tapi Nabi itu kayak ikal dan ikalnya paling bagus. Laisa bisabti walal jadi kotot tuh, rambutnya enggak terlalu sabti, yaitu kayak orang habis di rebonding tuh, lurus banget. Walal jadil kotot, atau rambutnya terlalu keriting. Wa kana idza masyatahu bil musti ya'ti ka'annahu hubukur romal. Jadi kalau Nabi menyisir rambutnya tuh, dengan sisiran, ya'ti ka'annahu hubukur romal. Itu Nabi nyisir rambutnya kayak hubukur romal itu kalau orang pernah jalan-jalan habis umroh nih ke padang pasirnya lah gitu. Lewat padang pasir tuh, di padang pasir kan kalau padang pasir ketiup angin itu kayak ada jalanan ulernya. Nah itu Nabi kalau nyisir kayak gitu tuh. Ya kayak sama kayak kita.
ketika apa dikasih apa kasihin sisir tuh. Rambutnya kayak gitu tuh. Kayak bikin jalanan. Wa rubbama ja'alahu ghadaira arba'an. Dan Nabi kalau nyisir itu dibagi 4. Nabi kalau nyisir dibagi 4 ruas. 2 lewatin kuping 1, 2 lewatin kuping sini. Jadi 1 di depan kuping, 1 di belakang kuping. 1 depan kuping, 1 di belakang kuping tuh. Itu cara nyisirnya Nabi Muhammad SAW tuh. Jadi rambut Nabi itu lumayan panjang. Makanya nanti tadi dijelasin rambut Nabi, kadang Nabi rambutnya sepundak segini nih. Kadang rambutnya cuma ini sahmatai uzunai. Di cuping telinga di sini. Kadang rambut Nabi cuma segini. Kadang nisful uzun. Kadang setengahnya telinga. Tuh, lagi pendek rambut Nabi segini tuh. Rada lumayan panjang rambut Nabi segini tuh. Rada panjang segini tuh. Yukhriju kullu uzun min baini ghadiratain tuh. Jadi Nabi nyisir begitu. Dibagi 4 gini. Jadi dibikin kayak buntut lah gitu. Jadi dibikin kayak 4 tuh. Jadi di sini tuh ntar ada rambut terjulai sini. Sini juga ada rambut tuh. Jadi sini satu. Tapi nggak nyampe nutupin telinga semua, enggak. Tapi udah begini nih nanti. Wa rubbama ja'ala syarahu ala uzunaihi fatabdu sawalifuhu yatalaqlu. Dan Nabi kalau lagi rambutnya ngurai rambutnya begini tuh. Itu Ini safalifnya, nih safalif ini. Kulit leher. Safalif tuh kulit leher. Talak tuh. Seakan-akan kulit lehernya bercahaya tuh. Jadi ketika Nabi begini ngibasin rambutnya tuh di belakang itu seakan-akan lehernya bercahaya tuh. Wa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dunal jummati wa fawqal wafrati tuh. Jadi rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak terlalu tebal banget tuh. Sampai kadang-kadang susah untuk nyisir, enggak. Jadi rambut Nabi tebal tapi enggak terlalu tebal banget. Wa fawqal wafrati dan enggak terlalu tipis. Yang gampang rontok, enggak tuh. Wa kana sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam yadribu ila mankibai. Dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan waktunya itu sampai mankibai. Sini, sampai pundaknya tuh. Panjang rambutnya Nabi Muhammad SAW. Wa kasiron mayakunu ila sahmatai uzunai. Dan kebanyakan sampai sini. Rambutnya jadi 60% rambutnya atau 70% rambutnya itu panjangnya sampai sahmatai uzunai. Ada sebagian rambutnya itu manjang sampai kayak ke mankib sini. Ke bahunya Nabi Muhammad SAW tuh. Kayak kayak orang Eropa tuh gitu. Sisirannya kayak orang Eropa gitu tuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jisim. Nabi Muhammad SAW punya badan yang paling bagus. Ba'idama bainal mankibain tuh. Dengan dengan pundak yang sangat lebar, lahu sya'run ila mankibain. Punya rambut sampai ke sini, ke pundak. Wa fi waqtin ila syahmati uzunain itu. Kadang-kadang sampai sini. Cuma sampai cuping telinganya sini tuh, paling ujung bawah. Wa fi waqtin ila nisfil uzunain itu. Kadang-kadang setengahnya doang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastadilu sya'rahu. Dan Nabi keseringan itu mengurai rambutnya tuh. Ngebiarkan rambutnya terurai itu. Jadi begitu. Jadi kayak ngikutin arus rambut. Tuh, cara nyisirin Nabi Muhammad SAW. Wa kana al-musyrikun yafrukuna ru'usahum. Tuh. Wa kana ahlul kitab yastaduluna ru'usahum. Tuh. Jadi kebanyakan dahulunya Nabi mengikutin ahlul kitab, yaitu orang Nasrani. Tuh. Kayak Nabi Isa. Gitu jadinya tuh. Dan Nabi kadang-kadang juga
Tapi kalau kalau gaya orang musyrikun, masuk yang dimaksud orang musyrik di sini yaitu apa? Itu kafir kafir Mekah dan orang-orang Yahudi. Gimana? Mereka yafrukuna ru'usahum. Kalau orang-orang mereka itu nguncir. Jadi dibagi 4, ada yang dikuncir. Kayak bukan dikuncir, dikepang, tuh. Ke belakangin tuh. Kadang kalau Nabi lagi rambutnya panjang, itu Nabi ngikutin kadang ngikutin seperti kayak yang tadi tuh ahlul kitab, yang lainnya itu orang Yahudi itu. Summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Kadang-kadang ngikutin ahlul kitab Nasrani, kadang-kadang ngikutin ahlul kitab Yahudi itu. Rambutnya. Jadi berarti konteks di sini konteks di sini yaitu kita yang tahu tata rambut kita sendiri tuh. Nabi begitu ketika jadi Nabi ketika rambutnya panjang beda lagi itunya sisirannya. Ketika rambut Nabi pendek, Nabi beda sisirannya tuh. Ketika lagi panjang tuh, Nabi biasanya kalau kalau waktunya nggak ada untuk menyisir rambutnya, Nabi langsung pakai pakai penjepit rambut tuh. Kalau punya waktu luang yang banyak, baru Nabi nyisir tuh. Kalau lagi rambutnya panjang. Kalau lagi rambutnya lagi pendek, itu Nabi biasanya ngikutin kayak orang-orang Nasoro, yaitu Nabi Isa tuh, kayak gini. Menguraikan rambutnya tuh, diurai. Langsung ngikutin alur rambutnya Nabi Muhammad SAW. Wa kana Rasulullah SAW hasanah sabalah. Nabi Muhammad SAW itu punya sabalah yang bagus. Apa itu sabalah ini nih? Depan jenggot. Ini kan kalau jenggot ada yang di sini, ada yang sini. Nah, sabalahnya Nabi ini bagus banget tuh. Bahkan panjang tapi sering Nabi sisir. Nabi sering nyisirnya ini jenggotnya sering disisir dan ini. Makanya kalau di Imam Syafi'i karena karena rumusnya domul bainal ahadis. Jadi menggabungkan dari semua hadis. Jadi gimana? Yang mana Nabi melihara jenggot, tapi Nabi sering nyisir itu jenggot, dan Nabi suka keindahan tuh. Allah SWT itu suka keindahan. Jadi Imam Syafi'i merumuskan ketika kita punya jenggot di sini, berarti kita wajib dalam merawatnya supaya supaya enak dilihat orang tuh. Ketika kita punya jenggot di sini, kita harus wajib merawatnya supaya enak dilihat orang. Ketika kita punya misalnya jenggot tapi nggak enak dilihat orang, dalam artian jenggotnya nggak beraturan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke belakang misalkan tuh. Jadi orang ngeliatnya ini orang apaan gitu. Jadi orang buat orang takut tuh. Itu berarti Itu berarti Itu nggak masuk sunnahnya. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW tuh. Kayak kadang-kadang Nabi kalau rambutnya sudah, dalilnya gimana? Ketika rambut Nabi sudah terlalu panjang. Ketika rambut Nabi sudah terlalu panjang dan susah untuk disisir, susah untuk dirapiin, itu Nabi Itu Nabi motong rambutnya. Tuh. Berarti konteks di sini supaya kita rapi. Tuh. Makanya ada beberapa saudara kita yang yang bersumber dengan hadis secara tekstual toh. Yaitu per satu hadis ditekstualin. Harus diamalkan semuanya tuh. Jadi dia ngelihat satu-satu hadis, enggak semuanya. Enggak semua hadis dia lihat tuh. Jadi Jadi penggambarannya seakan-akan Nabi kok serem tuh. Nabi kok enggak rapi. Kenapa? Karena dia begitu. Karena dia memang mentafsirkannya secara tekstualitas tok tuh. Bahkan cuma satu-satu. Satu hadis enggak digabungin tuh. Kayak ada orang gitu ada punya jenggotnya tapi nggak kurus. Orang jadi bukan ngeliatnya masya Allah tapi jadi geli tuh. Ya itu secara nggak langsung orang itu
bukan menambah apa? Menambah nilai plus dalam agama Islam tuh. Bukan mendakwahkan bahwa Islam apa agama yang indah, tapi apa dia bakal mencerminkan apa Islam itu apa agama yang apa yang kayak apa enggak tidak mementingkan kebersihan dan tidak mementingkan kerapihan. Itu gara-gara dia tuh. Padahal Nabi sendiri itu Nabi itu kan kemarin kita udah jelasin bahwa apa 4 barang yang nggak bakal Nabi tinggalin itu apa cermin sama sisir sama siwak tuh sama midro itu apa itu kayak kunciran. Kalau nggak punya waktu untuk nyisir Nabi langsung pakai midro biar rambutnya nggak kusut tuh. Itu sering Nabi yang bawa Nabi sering bawa itu tuh cermin buat apa buat nyisir biar di depan orang selalu rapih. Nabi ngajarin kayak begitu. Makanya apa itu? Kalau dia ngomong berarti apa? Ya itu berarti apa? Ada yang salah dengan ngajinya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasallihiyah. Nabi Muhammad SAW punya punya jenggot atau bewoknya semuanya itu lebat. Tapi lebatnya rapih Nabi itu. Wa kana yu'fi lihyatahu wa ya'khudhu min syaribihi itu. Dan Nabi membiarkan manjangin jenggotnya tuh. Kalau dalam satu riwayat jenggot Nabi paling panjang segini nih. Siber namanya. Siber. Tapi itu jenggotnya rapih. Rapi banget. Wa ya'khudhu min syaribihi itu. Dan Nabi itu merapikan, dapatnya menipiskan nih. Syarib di sini nih. Kumis sama sininya nih tuh. Jadi Nabi ngebiarin ini nyambung Nabi tuh. Dari kumis ke sini jenggot nyambung. Tapi Nabi tipisin di sini nih tuh. Ini ditipisin tuh sama ini tuh. Enggak dibotakin, bukan dibotakin tapi ditipisin tuh. Sama ini tuh. Dan ini baru ini Nabi panjangin tuh. Jadi kelihatannya rapih tuh. Hanya orang yang ngelihatnya makin cinta sama Nabi Muhammad SAW, makin kagum gitu. Makanya orang kalau ngeliat Nabi ma'ahsanal wajhi gitu, ma'ahsanal wajhi itu. Saya belum pernah lihat orang seganteng ini tuh. Saya belum pernah lihat orang seindah ini tuh. Nabi belum ngomong aja sudah dakwahkan bahwa Islam ini agama yang agama yang indah dan agama yang mencerminkan kebersihan dan keindahan tuh. Itu Nabi belum ngomong. Kenapa? Karena udah penampilan tuh. Nah, kita bilang lisanul hal absoh min lisanil maqal ya begini. Perbuatan lebih kena sama orang ketimbang ngomong doang tuh. Ketika kita sudah ini berbuat tuh. Nabi udah berbuat duluan tuh. Dengan dengan merapikan diri sendiri dulu. Jadi orang ngeliatnya udah orang udah yang langsung yakin bahwa Islam ini agama yang indah dan agama yang rapih tuh. Masuk dengan sendirinya tuh. Beda kalau kita ngomong gitu Kita ngomong kita bilang misalkan kita lagi ada orang ceramah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa keindahan itu Allah paling suka keindahan tuh. Pas lagi ngomongin ini ada kotoran hidungnya yang masih nempel gitu. Orang juga ngeliatin ini orang ngomongin keindahan kebersihan tapi itu dia jorok tuh. Biasanya gitu. Orang bakal menganggap dia setengah hati gitu. Karena Karena berlainan omongannya dengan apa yang ada di depan dia tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min lihati syarifah min ardiha wa tuliha tuh. Dan Nabi juga ngerapiin jenggotnya tuh min ardiha wa tuliha. Jadi ke samping dirapiin, ke atas bawah dirapiin. Samping kanan samping kiri dirapiin, ke atas bawah dirapiin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru tasrihal lihyatahu. Dan Nabi itu sering kali menyisir jenggotnya tuh. Tasrih lihyatahu, sering banget menyisir jenggotnya. Sekali lalu bawa tuh Nabi sisir tuh. Sisir buat rambut, sisir buat jenggot itu Nabi selalu bawa tuh.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariquhu siwaku wala mustuhu tuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan siwaknya ataupun sisirnya tuh. Wa kana yanzuru fil mir'ati idza sarraha lihiyatahu. Dan Nabi selalu melihat ke cermin kalau lagi nyisirin lihiyatahu, jenggotnya tuh. Kalau kita nyisir itu kita ngelihat cermin tuh. Biar rapih tuh, biar kanan kiri seimbang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ihtamma aksara min masilih yatihi itu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW kalau lagi mikirin umatnya, lagi memikirkan kaumnya itu itu sambil memegangi jenggotnya tuh. Jadi kayak begini tuh. Kita juga kalau lagi mikir gitu kan tuh. Kalau kita ada yang jenggot dipegangin tuh. Kalau nggak punya jenggot ini pala gini aja tuh, garukin pala lagi mikir. Kalau Nabi kalau lagi mikir umatnya ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza iktama akhadha lihiyatahu biyadihi yanzuru fiha tuh. Dan Nabi kalau lagi cemas akan kaumnya yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, akhadha lihiyatahu biyadihi yanzuru fiha tuh. Nabi megang jenggotnya tuh, terus diliatin sama Nabi. Jadi kebiasaan Nabi gitu nyentuh jenggotnya sama gini, diam sambil ngeliatin tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa khallala lihiyatahu bil ma. Dan Nabi Muhammad SAW kalau sedang berwudu itu sering masukin airnya nih ke sela-sela jenggot. Takhlil namanya. Makanya kalau di Imam Syafi'i ntar orang kalau punya jenggot tuh ntar ada tafsilannya, rinciannya. Orang kalau punya jenggotnya lebat dalam artian kalau dilihat dari 2 meter ke belakang atau orang ngomong nih, ini dasar ininya kulitnya nggak kelihatan karena ketutupan lebatnya jenggot. Itu cuma wajib airnya cuma kenain jenggotnya aja. Tapi kalau jenggotnya punya jenggot tapi kelihatan nih kulitnya nih. Dari jauh masih kelihatan kulitnya ini si jenggot. Itu dia wajib ditakhlil. Masukin airnya ditahlil, yaitu diseka-seka tuh sampai masuk air semuanya. Dan Nabi punya kebiasaan kayak gitu tuh. Jadi punya jenggot itu dimasukin airnya ke sela-sela jenggot tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'si wa tasriha lihiyatihi itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering meminyakin rambutnya tuh. Meminyakin rambutnya dan juga dan menyisir jenggotnya. Wa yuksiru ittikhadul kina tuh. Dan Nabi kalau Nabi pakai minyak rambut itu selalu pakai kina. Kina itu kayak kain. Kalau kata kita kayak sorban gitu. Sorban tipis untuk kepala tuh. Jadi nanti ini sorban tipis dulu, baru Nabi pakai picinya. Tuh. Gitu. Kayak kalau kayak habaib gitu tuh. Ini pakai sorban tipis baru dipakai pici gitu tuh. Nggak bawa sih, nggak ada sorban. Jadi gitu Itu kalau Nabi ini pakai minyak rambut. Kalau Nabi pakai minyak rambut tuh, pakai kina. Kalau Nabi nggak pakai minyak rambut, nggak pakai kina tuh. Kalau kita kan pakai kina cuma pakai buat gaya-gayaan, pakai jubah, pakai kina, pici, yalah. Udah gagah banget tuh. Dari jauh udah dibilang, Bib, jadi disangka Habib aja. Udah pakai jubah, pakai kina, pakai pici, Assalamualaikum Bib, Itu Nabi kalau pakai kina ketika rambutnya Nabi pakai dahan, pakai minyak tuh.
Biasanya Nabi juga pakai minyaknya minyak zaitun. Paling sering itu pakai minyaknya zaitun gitu. Atau apa? Atau kadang juga apa ya sari-sari apa dari tumbuhan lain tuh. Kadang pakai kelapa, kadang pakai apa namanya itu minyak apa ya namanya? Kayak banyak apa yang apa biji-bijian Nabi itu. Jadi dari situ diekstrak dari biji-bijian jadiin minyak sama Nabi. Itu untuk apa? Untuk minyak rambutnya Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza iddahana sabba fi rohatihi yusra. Nah, Nabi kalau pengen pakai minyak rambut itu pertama Nabi tuang ke sini. Ke telapak tangannya yang kiri. Telapak tangan yang kiri fabada bihajibaihi. Lalu apa? Nabi awal-awal pakai minyak rambutnya sini. Alis dulu. Alis tuh. Bisa alis. Lalu apa? Summa ainaihi, yaitu apa sini? Sekitaran mata nih. Nabi pakaiin minyak sini sekitaran mata. Habis alis lalu sekitaran matanya sampai sini nih tuh. Sini yang sering kering pokoknya tuh. Jidat ini. Baru apa? Summa ra'sahu, baru ini apa? Kepalanya tuh. Tret tuh. Langsung pakai kepalanya tuh. Jadi Nabi pertamanya apa? Ini hajib. Alis dulu. Alis. Di situ sini sekitaran matanya tuh. Di sekitaran matanya baru apa? Ini rambutnya tuh. Itu ketika Nabi pakai minyak rambut tuh. Dan apa? Beda sama kita sekarang apa? Kalau kita kan apa ada yang merek-merek itu apa? Pakai merek tuh. Itu apa? Itu bukan apa? Bukan untuk apa? Itu kan fungsinya untuk ngerasin. Apa sih? Ini kayak ngerasin rambut tok tuh. Tapi kalau ini Nabi ini untuk apa? Untuk ngelicinin rambut tuh. Supaya mengkilap tuh. Dan itu bisa menjadi apa? Itu khasiatnya jadi apa? Rambut itu nggak gampang rontok. Kalau sering apa didahan, diminyakin tuh. Tapi benar-benar minyak dari apa? Minyak zaitun atau apa? Minyak kelapa tuh. Makanya orang dulu tuh sering pakein pakai minyak kelapa tuh. Rambutnya. Makanya jarang rontok. Coba kalau kita sekarang habis asal mandi aja kita nyisir, pasti ada yang rontok. Kenapa ya? Kita udah jarang. Kita makanya cuma sampo sama conditioner tuh. Yang dibilang kalau conditioner itu bisa ngejaga rambut, ujung-ujungnya sama tetap aja rontok-rontok juga tuh. Namanya juga orang jualan tuh. Bilangnya buat itin rambut ya biar laku aja. Karena Rasulullah SAW yuhibbut tayamun fituhurhi idza tatahhara. Dan Nabi Muhammad SAW suka sekali memulai sesuatu dengan yang kanan. Fituhurihi, ketika dia bersuci. Ketika Nabi Muhammad SAW bersuci itu, mau itu wudu, mau itu mandi besar, Nabi selalu mulai dengan yang kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala. Atau ketika Nabi lagi nyisir, Nabi selalu mulai nyisir yang sebelah kanan tuh. Kalau lagi nyisirnya mulai yang kanan dulu baru yang kiri. Wa fin ni'alihi idza in ta'ala. Atau lagi pakai sendal. Nabi kalau pakai sendal itu mulanya pakai yang kanan. Summa apa tuh? Wa fi sya'nihi kullihi. Dan segala urusan yang penting lainnya tuh. Nabi pasti selalu mengutamakan yang kanan. Wa kanat yaduhul yusra li kholaihi wa makana min aza tuh. Dan kalau tangan kirinya Nabi mulai untuk li kholaihi, yaitu kalau ketika buang air tuh. Nabi pakainya yang kiri tuh. Makanya masuk WC pakai kaki kiri tuh. Atau Nabi istinja pakai tangan kiri. Wa makana min aza tuh. Wa idza nama wattaja'a, dan Nabi kalau lagi tidur tuh. Ittaja'a tuh. Ittaja'ala janbihil aiman mustaqbilal kiblah tuh. Ittaja'a itu itu tiduran nyamping gitu. Ala janbihil aiman tuh. Jadi sini yang jadi tumpuan tuh. Jadi miring yang jadi tumpuan sebelah kanan. Dan Nabi menghadap menghadap kiblat tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ja'alu yaminahu tuh.
Dan Nabi menjadikan apa? Ya, tangan kanannya tuh atau apa semua yang dari kanannya liaklihi untuk makannya, wasyurbihi dan untuk minumnya, wa uduihi dan untuk wudunya, wa siyabihi ketika pakai pakaian, wa akhdhihi wa atohi ketika memberi dan apa menerima hadiah tuh pakai tangan kanan, wasimalahu lima siwa dzalik dan tangan kirinya selain itu semua tuh. Jadi pokoknya yang baik-baik kita pakai tayamun yang kanan tuh. Tapi yang biasa aza atau yang sesuatu yang kotor itu pakainya yang kiri. Kayak tadi kayak cebok tuh istinja tuh. Atau masuk ke ke WC tuh. Atau masuk tempat yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat berkata Aisyah, kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah SAW wa ana haidun tuh. Aku menyisiri rambut Nabi Muhammad SAW dan saya lagi haid tuh. Ini ini sekaligus menandakan bahwa kalau umat kita Nabi Muhammad SAW ketika orang haid itu enggak kayak umat terdahulu. Kalau umat terdahulu kalau perempuannya lagi haid itu suruh diungsiin ke ke suatu tempat terpencil tuh. Pokoknya jauh dari keramaian. Kalau sekarang enggak. Kalau umatnya Nabi enggak. Haid tetap boleh tuh. Barang yang lain tuh. Jadi enggak dikucilin. Kalau zaman dulu syariat itu dikucilin orang yang haid tuh. Kenapa? Karena begitu karena darahnya itu tajam tuh. Jadi kalau darah-darah orang haid itu baunya benar-benar tajam tuh. Bahkan kalau di kitab ini ada beberapa kitab nyeritain bahwa itu darah haid seandainya kalau Anda tetesin atau Anda tuang di tanaman itu tanamannya bisa mati. Karena Karena saking itunya. Dan juga Nabi menyarankan atau sunnah kita kalau orang tuh darah haid itu dikubur tuh. Nanti ada beberapa benda pokoknya benda hal yang Nabi sunahin untuk dikubur tuh. Salah satunya itu tadi tuh bekas haid. Bekas darah haid itu disunahinnya dikubur. Nah, kalau kita kan udah ada tong sampah sekarang tuh biasanya. Maksudnya biar nggak kena imbas tanah atau tanaman gitu tuh dari darah haid tuh. Dan di sini dan juga yang kedua, poin kedua di sini poin kedua Nabi ngajarin kita ngajarin kita ini salah satu bentuk keintiman suami istri tuh. Nabi mengajarkan salah satu bentuk keintiman suami istri yaitu si istrinya nyisirin rambut suaminya tuh. Biar makanya lebih ini lagi, lebih hebat lagi, nyisirin juga, nyukurin juga gitu. Jadi jadi chemistry suami istri itu lebih ngelekat gitu. Jadi lebih akrab makin lama tuh. Jadi jadi mesra terus. Tuh Nabi ngajarin gitu tuh. Ya sekarang kita tanya, emang Nabi nggak bisa nyisir sendiri? Pasti bisa. Kenapa Nabi yang nyuruhnya bininya Siti Aisyah? Karena itu. Karena ketika lagi nyisirin itu sambil ngobrol tuh. Itu jadi lebih akrab suami istri tuh. Nanya kabar Bang tuh. Gimana tadi kerja Bang? Itu sambil nyisirin kan gitu. Nyariin kutu. Ini sekalian aja. Nyisir juga, nyariin kutu juga sekalian gitu. Ini rambutnya udah panjang Bang, potongin dikit gitu. Itu. Jadi jadi lebih intim lagi chemistry-nya jadi kebangun lagi itu. Kadang kan orang begitu. Kadang kebanyakan suami istri berantem gara-gara kurang komunikasi. Kan jadi masalah gitu. Kurang komunikasi, memang gara-gara kerjaan, kadang-kadang kan kerjaan yang bikin waktu kita habis. Jadi nggak sempat untuk ngobrol lagi gitu. Kayaknya itu, salah satu momennya Nabi nyuruh kita tuh bikin momen itu, dan Nabi nyuruhnya bikin momen ini yang simple sekali itu. Itu Neng, sisirin rambut abang dong. Udah gitu doang tuh. Disisirin, udah sambil ngobrol tuh.
Tuh apa? Salah satu apa ya Nabi yang apa Nabi ngajarin gitu. Simple. Oh kita kan ribet. Gimana ya biar nggak apa? Biar bini saya apa nggak marah-marah. Wah lah. Ajak makan dulu ya, habis boncos apa duit gitu. Ajak makan dulu. Kasih apa duit buat belanja. Belanja apa? Baju baru reda. Wah, iya Bang. Apa Neng maafin ya lah. Udah dikasih baju baru maafin kita. Kagak ada apa, nggak dikasih baju manyun aja kan gitu. Nah, Nabi apa bikin sesuatu apa? Bikin satu momen itu yang simpel-simpel aja dulu gitu. Nggak perlu apa, nggak perlu yang terlalu jauh gitu. Yang apa? Ya nyisirin rambut suami aja udah bisa bikin romantis tuh. Sebenarnya tuh, kalau kita ngomongnya bener tuh. Sama ketika bini kita lagi nyisirin, kita ngomongnya bener sama istri kita gitu tuh. Jangan pas lagi nyisirin, bisa gak sih lo nyisir? Wah lah, udah dijenggut sama bininya, rasain gua. Sampai palanya. Jadi apa ya harus pelan-pelan gitu. Jadi ya kita sendiri yang bikin momen tuh supaya hubungannya lebih harmonis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatarajjalu gibban ai hinan ba'dahin. Jadi Nabi sering nyisir rambutnya giban. Kalau giban tuh ini rada sering tuh. Giban itu rada sering. Jadi nggak terlalu sering tapi rada sering. Tuh. Giban nyisir. Berarti apa? Di sini Nabi ingin menunjukkan bahwa kerapian itu nomor satu. Tuh. Ketika kita berdakwah, ketika kita di depan orang itu kerapihan nomor satu. Biar kelihatan bahwa orang Islam tuh rapi, ganteng, bagus-bagus tuh. Jangan ngeliat ke orang non muslim kelihat kita pakaian seadanya tuh. Udah gitu ini enggak terurus rambutnya berantakan. Jangan sampai kayak gitu tuh. Wa kana sayyibuhu sallallahu alaihi wasallam fi ra'si wal lihiyati syai'an qalilan. Nah, sekarang kita nerangin tentang ubanin Nabi Muhammad SAW tuh. Karena ubanin Nabi Muhammad SAW firros walihya syai'an qalilan. Itu ada di rambut kepalanya sama di jenggotnya sedikit. Nabi punya uban sangat sedikit. Nahu sab'a asrota sya'rotan. Cuma 17. Nah, uban Nabi cuma 17 uban. Segitu Nabi mikirin umatnya terus ya. Kita cuma mikirin anak sama bini tuh. Uban kita habis. Kalau kita kebalik, 17 rambut itu yang hitamnya. Wah, sisanya uban semua. Kenapa ya? Karena itu mikirin mikirin sekolah anaknya, mikirin ini. Waqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, qad syibta. Engkau udah beruban ya Rasul. Qala, Nabi menjawab, sayyabtani hudun tuh. Sayyabat seni hudun wal waqiah wal mursalat wa amma yastasaalun wa iza samsu kuwirat. Jadi yang membuat saya menjadi beruban gara-gara ini tadi membaca surat Hud dan surat Waqiah dan surat Mursalat dan surat amma yatasaalun dan surat iza samsu kuwirat al kuwirat. Kenapa? Karena semua surat ini memberitakan tentang tentang hari kiamat. Jadi Nabi saking takutnya memikirkan itu semua, nangis Nabi. Jadi beruban. Namanya tafakur Rasul sallallahu alaihi wasallam begini. Baru dibacain ayat tentang kiamat aja udah nangis Nabi itu. Udah takut dan mikirin umatnya gimana nanti. Mudah-mudahan umat saya selamat semua nanti dia pada hari kiamat. Kalau kita nyantai aja gitu. Kita mau membaca amma yatasaalun, nyetor doang nyetornya semangat tuh. Padahal artinya kalau kita tahu artinya kita bakal takut. Wasuila Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hal khadaba Rasulullah SAW, apakah Nabi mengecat atau pokoknya mengecat rambutnya Nabi Muhammad SAW? Qala na'am. Lalu Abu Hurairah berkata iya. Wa an Abdullah bin Muhammad bin Agil, dari Abdullah bin Muhammad bin Agil
Yaitu apa ini dari sepupunya Nabi Muhammad SAW nih. Qala ra'aitu sya'ra Rasulullah SAW inda Anas bin Malik makhduban tuh. Aku pernah lihat rambut Nabi Muhammad SAW itu di makhtub, yaitu dicat tuh. Wa fi sahihain min turuqin katsira anna Nabi SAW yang yaktib. Tapi ada di lain pihak juga bahwa persaksian sahabat bahwa Nabi enggak mengecat rambutnya. Walam yabluk syaibuhu wa anal khidab. Dan syaibahnya atau ubannya enggak pernah dicat. Tuh. Uban-ubannya enggak pernah Nabi cat. Wa inna ma khadaba man kana indahu syai'un min syari ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam liyakuna abqalahu tuh. Adapun yang pernah dicat rambutnya Nabi setelah beliau wafat supaya supaya rambutnya tetap terjaga tuh. Wa fi sahihain aidan wa fi sunan Abi Daud an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu kana yusaffiru lihiyatahu bil warsi wal za'faron. Dari Abdullah bin Umar bahwa menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu Yusafiru itu bikin kuning, mewarnain kuning jenggotnya dengan waros. Waros itu kayak jenis tanaman za'faron. Kalau kita kayak kayak kunyit. Jadi waros itu kayak tanaman liar di Arab tuh. Dari batangnya tuh, batangnya diparut itu itu. Jadi jadi pewarna tuh buat jenggot tuh. Wa za'faron dan za'faron. Jadi kalau za'faron bisa dimanfaatin bunganya sama akarnya. Yang biasa buat tinta untuk nulis itu akarnya tuh. Tapi kalau buat makanannya itu bunganya. Dan bunganya ini mahal banget tuh. Kenapa? Karena za'faron cuma berbunga setahun sekali. Tuh. Makanya sekilonya bunga za'faron, wah cobain aja lihat tuh. Kalau yang jalan-jalan ke Iran atau jalan-jalan ke Turki, beli tuh bunga za'faron sekilo. Jangan kaget harganya nanti itu. Hampir 1 juta sekilonya tuh. 800 sampai 900. Dan ini ini buat buat ini Dan Nabi selalu ini kuning kemerahan. Jadi itu warna ininya jenggotnya kuning kemerahan gitu. Makanya banyak ulama-ulama di sana pakai itu. Jadi kuning kemerahan gitu. Sunah ini gitu jenggotnya. Wan Qatadah dari Qatadah qala qultu li Anas, aku berkata kepada Anas bin Malik, hal qadaba Rasulullah SAW, apakah Nabi mengecat rambutnya SAW? Qala lam yablug zalik, aku enggak tahu. Innama kana syai'an fi sudghaihi itu. Kecuali aku melihat ini sudghaihi pelipisnya doang nih. Jadi sini doang. Yang rambut-rambut sebelah sini yang Nabi cat gitu. Jadi Nabi juga catnya bukan pakai warna hitam. Tapi merah gitu. Makanya kalau di Imam Syafi'i bolehkah kita ngecat rambut sini? Boleh dicat rambut tapi selain hitam tuh. Karena Karena kalau hitam itu cuma dibolehin ketika perang. Supaya Supaya musuh ngelihat bahwa yang perang itu anak muda semua. Tuh ilatnya. Tapi kalau untuk buat biasa-biasa ini kita nggak bisa nggak boleh ngecat dengan yang hitam tuh. Oh kita kan gitu Kalau sekarang ngecat hitam buat Buat nipu orang. Kalau pengen kawin lagi kan gitu. Mas umurnya berapa? Wah 30 tahun. Wah dicat rambutnya. Padahal udah ubanan kan cat tuh. Pas kawin, wih masih muda. Pas dilihat KTP-nya udah langsung pingsan. Ya Allah tuh. Tinggal nunggu hari ini mah. Nunggu hari tinggal modar tuh. Walakin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tapi itu untuk laki ya, tuh. Itu untuk laki, nggak boleh ngecat rambut hitam. Tuh. Kalau perempuan boleh. Walakin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu khodoba bil khina wal katam. Terus tapi Abu Bakar Siddiq juga mengecat rambutnya dengan hina dan katam. Katam nah ini katam ini tumbuhannya. Kalau kita sering dapat hadiah dari orang umroh atau haji, pernah ada bubuk pacar, tahu tuh. Bubuk pacar yang hijau. Kalau kita nyebutnya seringnya bubuk pacar tuh. Pakai pacar gitu tuh. Biasanya seringnya pakainya kalau anak-anak tuh di ini
di kuku tuh, biar merah kukunya. Jadi pacarnya dikasihin air, terus taruh sini, diemin seharian, ntar besoknya dicuci merah tuh. Itu pakai bubuk pacar. Itu namanya katam tuh. Tumbuhannya namanya katam. Jadi itu katam ditumbuk jadi bubuk. Nah, ini kalau di sana aslinya ini bisa dipakai untuk rambut. Jadi katamnya diairin lalu disisirin ke rambut. Dibiarin 1 hari, besoknya cuci. Itu ntar rambutnya kayak kemerah-merahan tuh. Gitu tuh. Ya, kalau yang nggak punya duit tuh pakai itu aja. Kalau pengen rambutnya warna merah, itu pakai pacar aja tuh. Pakai bubuk pacar tuh. Murah meriah, Tanah Abang banyak tuh. Itu namanya katam tuh. Wa qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, wal mukhtar annahu sabagahu fi waqtin wa tarakahu fi mu'zamil awqat fa akhbara kullun ma bima ra'a wa huwa shadiqun. Nah, makanya Imam Nawawi kan mazhabnya Syafi'i. Jadi beliau berkata bahwa sewaktu-waktu Nabi mengecat rambutnya, sewaktu-waktu juga Nabi enggak mengecat rambutnya gitu. Jadi Jadi tadi kita nyeritain bahwa ada 2 hadis. Satu hadis itu banyak hadis, satu menceritakan bahwa Nabi itu mengecat rambutnya tuh. Ada sebagian juga sahabat ngomong Nabi enggak mengecat rambutnya tuh. Jadi kalau Imam Syafi'i ambil dua-duanya tuh. Ijma bainal hadis semuanya. Lalu disatuin konteksnya berarti di konteks ini langsung istinbat hukumnya, Nabi kadang-kadang pakai cat, kadang-kadang enggak pakai tuh, gitu. Nabi kadang-kadang mengecat rambutnya tuh, mewarnain rambutnya, kadang-kadang Nabi enggak mewarnain rambutnya tuh. Gampangnya tuh. Wa kana Rasulullah SAW ya'muru bitaghyiri sya'ar mukhalafatan lil a'ajim. Dan Nabi SAW sering memerintahkan para sahabatnya untuk taghyiri sya'ar, yaitu mengubah gaya rambutnya. Jadi bikin gaya rambut khas orang Arab Quraisy di situ. Lil a'ajim, supaya membedakan kepada orang-orang ajami, bukan Arab. Maksudnya gimana? Maksudnya jadi Nabi ini ngajarin kita untuk kita semua ini punya ciri khas tuh. Jadi Nabi ngajarin kita itu kita harus punya ciri khas. Jadi nanti ada model gaya rambut orang Indonesia kayak gimana tuh. Jadi bisa bisa diciri. Ketika model rambutnya begini, oh ini orang Indonesia tuh. Ketika model rambutnya misalkan ke atas segala macam, oh ini bukan orang Indonesia nih gitu. Jadi itu Nabi ngajarin bahwa itu kita harus punya ciri khas tuh. Makanya al-adah muhakkamah tuh. Adat itu bisa menjadi hukum, itu Nabi aja ngajarin kan. Dari rambut aja Nabi ngajarin kita harus punya ciri khas. Orang Arab kayak gimana rambutnya gitu. Biar beda dari orang ajami tuh. Awalnya kan Nabi ngikut kan. Awalnya Nabi ngikut gaya rambut orang Persia tuh, atau Nasrani kayak Nabi Isa gitu tuh. Akhirnya lama-lama Nabi merintahkan para sahabatnya untuk kita bikin sedikit beda biar kita punya ciri khas gitu. Orang Arab jadi punya ciri khas gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatanawwaru fi kulli syahrin wa yuqallimul azwarahu fi kulli 15 yawman. Nah, ini salah satu juga kebiasaan Nabi, yatanawwaru. Apa itu yatanawwaru maksudnya? Yaitu Nabi mandinya sebulan sekali ganti. Biasanya kan pakai batu. Kalau orang dulu tuh pakai batu. Tuh, sabunnya pakai batu. Nah, sebulan sekali Nabi pakai apa? Pakai garam. Pakai garam gunung. Badannya pakai garam gunung tuh. Supaya gitu? Kebebas dari penyakit. Pakainya garam gunung tuh. Tuh Nabi setiap bulan pakai gitu tuh. Wa yuqallamul azwarahu fi kulli 15 yawman, dan menggunting kukunya setiap 15 hari sekali tuh. Gunting kukunya setiap 15 hari sekali. Jadi sebulan 2 kali gunting kuku Nabi Muhammad SAW tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iza ittala bin nurati waliya'anatahu wa farjahu biyadihi tuh. Ya, nah, ketika Nabi mengoleskan
itu ketika Nabi ngolesin garam-garamnya, nih Nabi ketika mandi, itu Nabi ngelindungin anahnya. Anah dan wafarjahu, itu kelaminnya Nabi itu, Nabi tutupin. Jadi bulu kelamin sama kelaminnya Nabi tutupin. Kenapa? Garam. Garam ini kalau kena bulu ini bisa rontok. Apalagi garam garam gunung. Itu natriumnya gede banget tuh. Benar-benar gede tuh. Kalsium dan natriumnya gede. Jadi bisa ngerontokin rambut tuh. Makanya Nabi pegangin supaya supaya nggak rontok tuh. Ini supaya badan kita habis dari kuman-kuman tuh. Pakai garam tuh. Saya juga belum nyobain pakai garam. Panas kali ya. Ada garam dapur tapi terus bukannya bersih malah jadi enak. Wah. Jadi ikan asin gitu. Pakai garam gunung aku Nabi itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ittala bada'a bi auratihi fatallaha binurah tuh. Wa sa'ira jaziri wa ahluhu tuh. Jadi Nabi kalau ketika itu nyabunin pakai garam mulai dari bawah tuh. Mulainya dari bawah. Baru sampai atas tuh, dari bawah ke atas tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqallamu asfarahu wa yuqassu saribahu yaumal jum'ah. Dan Nabi Muhammad SAW motong kukunya dan motong kumisnya pada hari Jumat. Itu kumisnya ditipisin sama Nabi Muhammad SAW tuh. Sebelum sahabat ada hari Jumat, qabla ayyaruha ila sholat, sebelum berangkat untuk sholat Jumat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sya'ar wal azfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita atau menyuruh kita, mensunahkan kita untuk untuk mengubur rambut dan kuku yang telah dipotong tuh. Mengubur rambut dan kuku yang telah dipotong tuh. Supaya mungkin kalau rambut supaya nggak dipakai buat jadi wig tuh. Kayak nggak boleh itu wig kalau pakai rambut bekas orang cukuran tuh. Makruh. Bukan makruh lagi, malah haram gitu. Jadi orang ngambilin dari tukang cukur nih, dari tukang cukur tuh rambut-rambut orang dikumpulin dijadiin wig tuh. Itu nggak boleh, kecuali kalau wignya itu sintetis, itu baru boleh. Tuh. Kan hukumnya jadi hukum mayit ntar tuh, itu wignya tuh. Jadi hukum bangke tuh. Jadi narok bangke di palanya tuh. Jadi jadi mutanajis kalau kena air. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sabati asya minal insan tuh. Dan Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk mengubur 7 hal dari manusia. Apa aja tuh? Yang pertama asy'ar, rambutnya. Rambut bulu tuh. Wa zufur dan kuku. Wadam dan darah. Wal hidoh dan darah head. Hidoh dan darah head. Wasin gigi kalau copot, gigi kalau copot, disuruh dipendem. Kalau kita ini rada beda dikit ya, gigi atas ke bawahin dipendem, gigi bawah suruh lempar ke atas, ke genteng. Pokoknya suruh dipendem sama Nabi gigi tuh. Tadi gigi, kuku, rambut, darah, dan hidoh itu darah bekas head tuh. Wal alaqoh itu tali pusar. Tali pusar kalau bayi lagi baru lahir tuh tali pusar, sama ari-arinya tuh. Wal masimah ari-arinya tuh. Ari-ari sama tali pusar itu buat untuk di kubur tuh. Kayak kan kalau habis lahiran set nih kuburin tuh. Ari-arinya kuburin tuh. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, qala ra'aitu Rasulullah SAW wal halaku yahlikuhu wa atafa bi ashabuhu fama yuriduna an taqasa'aratun illa fi yadi rajulin tuh. Tapi hebatnya gini nih. Ketika kalau rambut Rasulullah SAW nih, cerita dari Anas bin Malik.
bahwa apa? Aku melihat Rasulullah SAW wal halak yahlikuhu. Jadi apa? Nabi nyukur. Jadi habis umroh Nabi ini. Nabi habis umroh pengen ngebotakin rambutnya tuh. Lagi ngebotakin rambutnya, itu apa? Itu para sahabat Nabi Muhammad SAW berkumpul mengerumuni Nabi Muhammad SAW. Ngapain? Jadi pas rambutnya kepotong, itu nggak ada yang ngebiarin satupun rambut itu jatuh ke tanah. Jadi apa? Semua pada ngambilin rambutnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa? Sebagai tabarukan. Pada ngambil tuh. Itu rambutnya Nabi tuh. Wah, pada ngambilin. Jadi apa? Ketika Nabi udah botak, itu apa? Sampah rambutnya nggak ada sama sekali di lantai. Itu udah diambilin semua sama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Kayaknya apa? Kalau ada acara, ada orang yang bawa rambut Nabi Muhammad SAW ikut. Gitu. Kenapa? Ya tabarukan sama rambutnya Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Karena apa? Segak. Para sahabat mikir gimana? Ngapain dia ambil rambutnya? Itu semua jasad Nabi nggak bakal kesentuh api neraka gitu. Tuh logikanya sahabat. Jasadnya Nabi nggak bakal kesentuh neraka tuh. Jadi kalau saya punya rambutnya Nabi, apakah Allah bakal ngebakar saya tuh? Yang mana Allah udah janji bakal nggak bakal menyentuh kekasihnya itu api neraka tuh. Makanya Nabi demen pemikiran para sahabat yang gitu. Ini Ini istidlal tabarukan bahwa kita tabarukan itu boleh tuh. Itu para sahabat aja ngambil rambutnya Nabi Muhammad SAW. Disimpan satu. Makanya kalau orang kok di Turki ada rambutnya Nabi, di Afghanistan ada rambutnya Nabi, di Rusia ada rambutnya Nabi. Ya iya, soalnya yang ngambil rambutnya Nabi Muhammad SAW dari para sahabat itu banyak tuh. Banyak sekali tuh. Bahkan ada sanadnya. Sampai Yordan ada, di Mesir ada, di Syria juga ada tuh. Di Yaman juga ada tuh. Yang megang rambutnya Nabi Muhammad SAW tuh. Bahkan setiap tahun ada talbisnya. Habis itu ganti wadahnya tuh. Ganti wadahnya dari rambutnya Nabi Muhammad SAW tuh. Itu salah satu sejarah gitu. Sejarah dari Nabi Muhammad SAW tuh. Dan itu kita juga ya kita juga kan kita nggak tahu kita nanti di akhiratnya selamat dunia dan akhirat apa enggak kan gitu. Makanya ya kita cuma bisa itu mungkin dengan dengan tabaruk dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah dengan rahmatnya nggak jadi memasukkan kita ke neraka itu. Ya amin ya rabbal alamin. Ini kilas tentang rambutnya Nabi SAW. Jadi tapi yang harus dikubur tadi itu tuh ari-arinya bayi tuh, sama tali pusarnya tuh. Lalu gigi, terus bekas darah head sama darah kita juga, darah bekam segala macam tuh. Itu juga pernah para sahabat jadi darah bekamnya Nabi disuruh dibuang. Ada sahabat nyuruh Nabi Muhammad nyuruh sahabat buang darah bekam bekas Nabi. Itu bukannya dibuang malah diminum. Nabi bilang, "Mana darahnya?" "Saya minum." Nabi, "Wah, kaget Nabi. "Kenapa kamu minum tuh?" Itu langsung tadi bilang Karena Allah udah janji kekasihnya nggak bakal kesentuh neraka. Makanya saya minum darah kau tuh. Supaya Supaya kau itu masuk ke dalam hati saya tuh di sini. Jadi kayak satu bagian. Udah langsung Nabi bilang kamu salah satu orang yang bakal masuk surga langsung. Hebatnya kecintaan kepada baginda Muhammad SAW. TV Syiati Arkihi. Nanti minggu depan kita tentang keringatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah sallallahu istajib doanya ajal ijabah warham walidina kaum dikamu. Anallahu ta'ala Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin habibal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa qina bit taqwa jamilna bil afiyah rahmanin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alhamdulillahirabbil alamin.